Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi 3 dan 4, yaitu tentang analisis rancangan pekerjaan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analyst. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan pelaksanaan analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan. Landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Landasan utama kegiatan MSDM yaitu mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerjaan seseorang, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan, mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kemudian mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman, menentukan rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi, menentukan standar kerja yang realistis, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif, serta memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Saya akan menjelaskan pelaksanaan analisis jabatan meliputi. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui. Tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi, diantaranya ada 5 bagian, yaitu membuat kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukan kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Kemudian, interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Lalu, mengadakan observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, serta standar kerja. Setelah itu, panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Dan yang terakhir, employee logs. Employee logs yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner
lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Next, saya akan menjelaskan definisi perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya. Pendekatan perancangan jabatan yang pertama ada elemen organisasi. Di dalam organisasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya organisasi cenderung ke arah pendekatan antara lain mekanik, prosedur, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kedua, ada elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek, di antaranya ada A. Kemampuan pegawai pada tingkat spesialis yang tepat. B. Ketersediaan pegawai. C. Harapan masyarakat. Dan ketiga ada elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan otonomi, task variety, task identity, task significancy. Bagaimana dengan proses teknik perancangan ulang pekerjaan dibagi menjadi 3 bagian. Ada job engagement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Faktor kepuasan kerja. Yang pertama ada achievement, rasa berprestasi. Kedua, recognition, rasa pengakuan. Ketiga, responsibility, rasa tanggung jawab. Dan keempat, advancement, rasa perkembangan diri. Faktor ketidakpuasan kerja meliputi common policy and administration, kebijakan umum dan administrasi. Yang kedua, supervision, pengawasan. Ketiga, salary atau gaji. Keempat, interpersonal relation atau hubungan dengan rekan kerja. Dan yang kelima, kondisi kerja atau lingkungan kerja. Demikian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.